Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur karena semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
kemuliaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, dan Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu, dan kami mulia, dan kami milik kepunyaan-Mu. Kami datang untuk menyembah, bersyukur muat kasih-Mu bagiku.
tak terselami, tak dapat ku mengerti besarnya kasih setiamu. Oh, cintamu ajaib, kasih-Mu besar bagiku Tuhan, ku hargai. Oh, takkan pernah ku lupakan. Bapak, kami bersyukur untuk waktu kami boleh beribadah di ibadah online service hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020. Kami bersyukur kami masuk di penghujung tahun dan kami percaya kami bisa menyeberang ke tahun 2021 dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu GSKI Betani yang ada di Nginden, yang ada di Manyar maupun yang ada di Sukomanunggal dan ada di Citraland. Kami percaya firman yang hidup yang berkuasa, Kau akan sampaikan, isi hatimu ditumpahkan, dicurahkan. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bahkan arahkan kami Tuhan. Karena firman-Mu mengandung benih kehidupan yang akan menumbuhkan semua hal yang baik untuk kami mengejar keserupaan dengan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, sebab hamba tidak mampu apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi. Bersuaralah Pak. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi jemaat GSKI Betani yang ada di Nginden, di Sukomanunggal, di Manyar, dan juga di Citraland. Ya, hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020 di ibadah online service. Ya, saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Bayangkan kita sudah ada di penghujung tahun. Ya, nggak lama lagi dalam anugerah Tuhan kita akan memasuki tahun 2021. Saya berterima kasih tentunya kepada Pastor Aswin Tanusaputra dengan semua diaken yang ada di masing-masing cabang. Saya berterima kasih untuk kepercayaan ini. Nah, tanpa merasa saya paling tahu, menggurui atau merasa paling pintar, sama sekali enggak. Ya. Jadi kita akan segera memasuki tahun 2021. Buat banyak orang berkata begini, tahun 2020 angkanya bagus. Tapi ada banyak pengalaman yang tidak enak. Bahkan ada orang berkata, kalau bisa skip saja tahun 2020. Tapi buat saya, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Ya, sebab tahun ini membuat saya kembali recheck. Saya mengalami riset dalam kehidupan. Ya, coba atur ulang lagi motivasi kehidupan saya. Nah, saya ingin sharing buat Bapak Ibu semua, karena ini berkenaan masih di bulan Natal, jadi tema saya masih akan ada pada sekitar Natal. Ya, Saudara, ada pada tema besar bahwa kita sedang menghadapi masa penantian di depan. Ya, karena kita akan segera menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, pada kedatangan Tuhan yang pertama, hari ini izinkan saya, kalau saudara suka judul khotbah adalah, saya akan berbicara tentang akar penyembahan dalam peristiwa Natal. Ya, tentunya kita akan melihat beberapa contoh orang. Natal itu sendiri artinya adalah begini, bahwa Raja segala raja itu melawat kita, dia turun jadi manusia untuk mengambil kembali tahtanya yang selama ini dimiliki atau dicuri oleh musuh. Nah, tahtanya dia ada di mana? Tahtanya dia ada di hati kita, karena dia mau bertata di hati kita. Makanya beberapa orang Yahudi, ya orang Yahudi tentunya, itu salah konsep tentang Mesias. Ya, jadi kalau ada istilah atau sebutan Mesias, itu adalah Raja segala raja yang diurapi, itu Yesus sendiri. Mereka pikir Mesias datang dengan kebesaran manusia, dengan pasukan yang banyak, dengan persenjataan yang hebat untuk kemudian take over, ambil alih taklukan Rome Empire, dan kemudian berkuasa secara fisik.
Padahal konsepnya Tuhan bukan begitu. Ya, waktu itu di zaman Yesus, Palestina, Israel itu mengalami krisis multidimensi. Mereka diperbudak oleh bangsa Romawi. Ya, mereka mengalami perbudakan, terjadi krisis multidimensi. Bayangkan, orang Roma waktu itu brutal, liar, ya, ganas. Mereka diperbudak. Ya, kenapa terjadi? Masalahnya karena begini. Orang-orang Israel ada pada itu tuh keakuan yang kuat. Ya, sistemnya sistem aku. Nah, makanya Tuhan mau bertata untuk menggantikan sistem itu dalam kehidupan. Ya, nah kalau kita membaca Matius pasal yang kedua, Bapak Ibu semua, saya percaya nanti di screen akan ditampilkan oleh tim multimedia. Kalau kita melihat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ya nanti saya sarankan Bapak Ibu kalau lagi merenungkan Matius ini baca keseluruhan ya. Tapi saya akan membaca sampai ayat yang ke-6 saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, ini yang dia katakan ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ya ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin buat firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, ya sekali lagi saya sudah katakan, Natal itu adalah Tuhan, Raja datang untuk mengambil kembali tahtanya yang selama ini diduduki oleh musuh, yaitu keakuan sistem manusia. Sistem dunia ini egosentris ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat di ayat-ayat ini ada beberapa orang yang kemudian begini mengalami lawatan di peristiwa Natal tentunya ya. Ada beberapa orang yang saya bisa sebutkan ya jelas seperti Yusuf, Maria, Hana dan Simeon waktu bernubuat, waktu bayi Yesus diserahkan di hari ke-8. Dan juga salah satunya adalah orang-orang Majus ini. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, orang-orang Majus ini sebetulnya kan bukan orang-orang Israel. Jadi artinya begini, sejak kelahirannya saja berita Injil kerajaan itu sudah disampaikan untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Artinya Tuhan itu untuk segala bangsa, bukan eksklusif hanya untuk orang Israel saja. Karena dia juru selamat untuk segala bangsa. Nah, kalau raja yang hadir, maka respon yang paling benar adalah respon penyembahan tentunya. Ya, nah kalau saya bicara penyembahan itu bukan hanya sekedar soal nyanyi, bukan hanya sekedar soal main musik. Ya, saya tahu gereja ini adalah gereja yang tim present worship-nya, pujian penyembahan saudara luar biasa. Ya, tapi tidak sekedar itu saja, karena kata penyembahan itu kan ya itu berhubungan dengan kata ibadah, sebetulnya ada beberapa kata di Alkitab tentunya ya. Misalnya kata latreo, itu penyembahan liturgi. Di mana waktu kita ngumpul, misalnya di hari Minggu, ada penyembahan yang bersifat liturgi ya. Ada penyembahan pembukaan, ada praise, dan kemudian ada worship ya. Nah, ada penyembahan yang harus kita tahu namanya sebomai. Itu ada di Ibrani 12 ayat 28. Karena kita menerima kerajaan, berarti ada raja yang tidak tergoncangkan. Bayangkan, goncang saja enggak, apalagi hancur. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang apa? Hormat dan takut akan Dia. Nah, kata hormat itu memakai kata sebomai. Itu kata sebomai itu adalah memberi penghargaan setinggi-tingginya pada raja. Nah, kalau sudah di area penyembahan, sebetulnya bukan bicara lagi hanya soal berkat, Bapak Ibu. Oh, pasti kita diberkati. Tapi saya tidak akan ukur berkat kan hanya dari harta, kedudukan, bukan itu kan. Ya kan? Hikmat itu berkat. Buat apa orang punya harta kalau nggak berhikmat? Hancur. Ya.
Damai sejahtera itu berkat. Ya, fellowship di antara kita yang rukun itu berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, buat apa orang punya fasilitas kalau kemudian nggak bahagia, ya kan? Nah, kalau sudah di area penyembahan itu bicara tentang apa? Perubahan karakter hidup. Berkat pasti sudah tersedia, yaitu di salib Tuhan. Ya, waktu kita percaya oleh penebusannya, kita pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat ada beberapa orang yang kita belajar akar penyembahannya bagaimana. Sebab ini kunci lawatan. Saya percaya sekali, ya Bapak Ibu, ini nubuatan saya buat jemaat yang ada di GSKI Betani, baik jemaat yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland, dan di cabang-cabang lain. Bersiaplah. Ada lawatan Tuhan yang begitu luar biasa yang akan terjadi. Ya, Tuhan Maha Hadir itu akan memanifestasikan kuasanya yang tak terbatas lewat hidup kita. Ya, bayangkan. Ini di masa pandemik ini Bapak Ibu ya. Orang yang mengalami mental breakdown, ya, orang yang mengalami depresi makin banyaknya luar biasa. Nah, gereja disiapkan untuk melayani ini ke depan, Bapak Ibu. Makanya penting untuk kita punya spiritualitas kuat, ya. Sebab ini, orang kalau kehidupan rohaninya kuat, ya, akibatnya apa? Mentalitasnya kuat, jiwanya akan dipengaruhi oleh roh Tuhan yang ada di dalam rohnya. Makanya tindakan hidupnya jadi kuat. Kalau enggak, kita enggak kuat. Ya, saya sering katakan gelar pendeta saya, ya pengalaman pelayanan atau jadwal pelayanan saya enggak membuat saya kuat kalau saya enggak punya spiritualitas yang kuat. Ya, kadang-kala orang berkata begini, Pak, tapi kan kita harus menyatakan karakter Tuhan. Karakter kebaikan, karakter apalagi pengorbanan, betul. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Tuhan kita berkuasa. Ya, Dia penuh kuasa dan Dia akan manifestasikan itu lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan memanifestasikan kuasanya tak terbatas dalam hidup kita. Nah, ada beberapa orang yang jadi gambaran. Mari, saya tidak akan menghakimi siapapun. Ini recheck buat saya. Apakah di peristiwa Natal ini kita mengalami lawatan Tuhan? Lawatan itu begini, Tuhan yang besar menerobosi kita yang kecil. Saya tidak berdaya, tapi Tuhan punya kekuatan yang membuat saya jadi berdaya dan dikdaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, yang pertama, ini gambaran. Ya, jangan salahkan siapapun, Bapak Ibu, tapi recheck. Ya, orang yang pertama adalah Raja Herodes. Ini adalah Herodes Agung yang waktu itu memang berkuasa sebagai raja di Yudea. Ya, orang ini sebetulnya kalau ditelusuri, ya ujung-ujungnya itu keturunan dari bangsa Edom. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Herodes Agung ini adalah keturunan Edom. Dan kalau kita tahu Edom berarti merah, red. Nah, kalau kita tahu merah berarti siapa? Esau. Jadi sebetulnya waktu dia kemudian bunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ini sebetulnya skandal sudah ribuan tahun terjadi lagi secara roh loh saya bilang. Karena ini sebetulnya pertempuran antara Yakub dengan Esau. Ya, waktu kita tahu kan Yesus secara keturunan itu lahir dari Yakub. Ya, di mana Yakub kemudian memperanakkan anak-anak. Nah, salah satunya adalah nenek moyangnya Yesus adalah Yehuda. Ya, Yesus berasal dari suku Yehuda. Jadi ini pertempuran lama, skandal lama. Ini gambaran antara pertempuran roh dengan pertempuran apa? Kedagingan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Matius pasal 2 ya. Itu Herodes waktu kemudian dia mendengar orang Majus. Nah, jumlahnya orang Majus itu enggak cuma 3 orang Bapak Ibu. Ini jumlahnya lumayan banyak sampai menggegerkan Yerusalem dan istana Herodes. Wah, geger, mereka terkejut. Kemudian waktu diselidiki oleh ahli Taurat dan imam kepala, mereka berkata di Bethlehem. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 itu nanti Bapak Ibu bisa baca atau mungkin di screen ditampilkan. Dengan diam-diam, Herodes itu menyelidiki kepada orang-orang Majus ini dan berkata begini, tolong kamu selidiki. Ya, dengan diam-diam Alkitab berkata, ya memanggil orang-orang Majus ini. Ya, kemudian dia berkata, kamu selidiki tentang anak itu, nanti kalau kamu ketemu dia, aku akan menyembah dia. Orang ini adalah sebetulnya akar penyembahannya itu, akar penyembahan yang apa? Ya, dia bermental budak, karena sebetulnya orang ini adalah orang yang keegoisan dan haus kekuasaannya luar biasa. Ya, kita tahu kan Herodes Agung ini.
Ini orang yang ketakutan, saking tidak mau tahtanya dicuri oleh orang-orang lain. Sampai dia itu bunuh istrinya sendiri. Dia bunuh orang di sekitarnya. Orang ini kalau nggak salah punya istri 9 orang. Ya, wow, ini orang yang haus kekuasaan. Jadi orang ini, orang yang harusnya itu ngalami lawatan. Tapi ternyata begini, akar penyembahannya adalah akar penyembahan yang egois. Dia tidak mau ada raja lain menggantikan dia. Ya, karena dia maunya jadi raja atas dirinya sendiri. Ya, jadi saya harus katakan ini buat Bapak Ibu. Sekali lagi, kita nggak boleh berkata itu kan Herodes bukan saya. Tapi coba kita recheck ke dalam. Saya pun recheck ke dalam. Saya tidak mau menuduh siapapun, menghakimi siapapun. Karena begini, Natal tidak akan sungguh-sungguh apa sih namanya, berdampak hebat buat kita. Kalau akar penyembahan kita seperti Herodes Agung ini. Ya, dia ketakutan, dia takut kehilangan kekuasaan. Karena sekali lagi begini, dia mau dirinya yang menjadi raja. Jadi dia panik, dia ketakutan ketika ada raja lain yang dia dengar datang. Ya, padahal harusnya kita membiarkan Yesus berkuasa penuh atas hidup kita, Bapak Ibu. Karena saya harus katakan, the big enemy, ya musuh terbesar kehidupan kita itu adalah memang keakuan diri sendiri, ya Bapak Ibu ya. Ya, nah saya inginkan coba kita merenung kembali, Bapak Ibu. Natal akan menjadi lawatan kalau kita berani mematikan keegoisan kita. Ya, sebab begini Bapak Ibu, kalau Natal yang adalah lawatan Tuhan itu tidak betul-betul kita alami, nanti kita akan terus ada di sistemnya dunia. Sistem dunia itu sistem keakuan. Ayatnya mana Pak Rubin? Ya Bapak Ibu bisa membaca 1 Yohanes pasal 2 ya, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Ya, bahwa sistem dunia adalah apa? Keinginan mata, apalagi keinginan daging, selfishness, keegoisan, dan kemudian apa? Keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan berasal dari Bapa, tapi itu dari dunia. Sistem dunia itu disebut dengan kosmos. Dunia punya sistem, yaitu yang disebut dengan kosmos itu. Bahwa sistemnya adalah sistem aku. Makanya Alkitab berkata, Rasul kasih namanya Yohanes berkata, dunia dengan sistemnya ini akan lenyap. Akan itu berarti proses. Pokoknya orang yang ada di sistem ini pasti lenyap. Tidak akan kuat. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa atau Allah akan tetap apa? Hidup sampai selama-lamanya. Jadi mari kita cek Bapak Ibu semua ya. Apakah akar penyembahan kita masih pada akar keakuan? Orang berkata begini, saya menyembah dapat apa dalam kehidupan? Padahal harusnya kita mesti berpindah. Saya bisa memberi apa, bukan mendapat apa lagi. Ya, karena begini, Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik buat kita. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Baca Efesus 1 ayat yang ketiga, bahwa segala hal yang baik, segala hal yang luar biasa itu Tuhan sudah berikan buat kita. Sudah, bukan akan. Ya, ini waktunya Bapak Ibu semua. Yuk, kalahkan ini. Sebab kalau enggak, Natal tidak akan menjadi berarti. Makanya saya sedih sekali Natal hanya akan jadi apa? Tradisi, liturgi. Bahkan saya pernah satu kali ada lihat artikel judulnya provokatif. Memang penulis yang bagus itu kalau memberi judul harusnya provokatif kan. Supaya begini, orang jadi itu penasaran untuk membaca. Judulnya begini, Natal itu berbahaya. Ya, Christmas is dangerous, bayangkan. Wih, saya tergoda, saya penasaran apa isinya. Ternyata dia betul yang dia katakan. Natal itu berbahaya kalau sudah menjadi apa? Tradisi agamawi. Natal itu berbahaya kalau sudah jadi hedonisme. Ya, mesti orang kalau Natal harus apa? Baju baru, sepatu baru, apa baru ya. Bahkan orang bercanda istri baru, suami baru. Nggak boleh itu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang Christmas is dangerous. Natal itu berbahaya kalau kemudian Natal sudah menjadi hedonisme dalam kehidupan. Nah, saya kembali lagi mengajak kita, yuk kita kembali lagi Bapak Ibu. Untuk kembali akar penyembahan kita benar. Nah, yang kedua, gambaran yang kedua adalah ini dia. Tadi sudah jelas bahwa Herodes walaupun raja, tapi mentalnya adalah mental orang yang diperbudak. Ya, makanya Bapak Ibu jangan lihat orang keren-keren dari luarnya, dari jabatannya. Apakah hidupnya diperbudak? Ya, diperbudak harta, diperbudak kekuasaan. Yang paling mengerikan adalah orang kalau diperbudak keakuan.
Tidak pernah mau menganggap orang lain lebih utama. Selalu dirinya, selalu aku. Makanya saya ingatkan untuk jemaat GSKI yang ada di Nginden, yang ada di Manyar, yang ada di Sukomanunggal, yang ada di Citraland dan cabang-cabang lain. Yuk kita menyadari begini, bahwa gereja bukan menjadi bless me club, ya kelompok berkati aku, enggak. Justru gereja akan jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Karena gereja sudah dilimpahkan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kita tidak pernah kekurangan yang terbaik, percayalah. Nah yang kedua Bapak Ibu semua. Gambaran yang kedua adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu tahu tadi kita sudah membaca. Ya, nah ini dia. Akar penyembahannya begini. Mereka hanya tahu konsep di kepala. Tapi mereka tidak meyakini dan melakukan itu dalam kehidupan. Ya, mereka tahu bahwa di Bethlehem akan muncul, akan lahir Mesias. Tapi hanya teori saja. Jadi tahu konsepnya, tapi kemudian begini. Mereka tidak melakukan penyembahan. Bayangkan, kalau Bapak Ibu compare ya Bapak Ibu ya. Orang Majus itu jauh. Nanti saya akan tutup dengan orang Majus. Orang Majus itu dari timur jauh. Itu perjalanannya jauh sekali. Ya, tapi kemudian begini. Sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, imam-imam kepala, jarak antara Bethlehem dengan Yerusalem. Ya mereka ada di Yudea, di Yerusalem. Itu ke Bethlehem kan dekat sekali. Dekat sekali. Yang luar biasa begini. Yang dekat nggak dilawat Tuhan. Sementara yang jauh dilawat Tuhan. Makanya saya takut sekali dengan ayat yang berkata ini. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Kan tragedi. Ada orang berkata, saya sudah Kristen puluhan tahun. Bukan itu isunya. Ya, bukan isunya, saya punya jabatan. Bukan itu isunya. Tuhan lawat terus gak hidup kita. Jangan sampai kita bangga dengan pengalaman, ternyata kita gak ada di dalam lawatan Tuhan. Bapak Ibu ya. Jadi begini, deket tapi tidak dilawat. Kenapa? Karena mereka hanya tahu konsep. Nah saya berdoa, yuk Natal tidak hanya menjadi sebuah teori, tapi menjadi pengalaman nyata. Kan pengalaman nyata apa? Dari Natal kita belajar apa? Pengorbanan. Dia raja mau turun jadi manusia. Kan sekarang ini Bapak Ibu, di tengah orang-orang berkata nggak logis kita sekarang mengutamakan orang lain, memberi untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Nah itu kalau Natal cuma jadi konsep. Tidak logis, tapi harusnya Natal itu logis. Bayangkan, Yesus datang dengan kondisi apa? Dia berasal dari raja segala raja, dia Bapa sendiri. Tapi dia datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ovum yang kemudian menjadi bayi dan kemudian menjadi anak. Dia datang tidak mengancam siapapun. Dia menerima siapapun, setiap kita. Makanya Bapak Ibu jangan susah hati, percayalah. Yuk alami Natal. Ya, dia sayang kita, dia mengasihi kita. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, tahu konsep di kepala. Tapi ternyata nggak mengalami pengalaman nyata. Ya, jangan sampai seperti itu. Yuk, saya mending jadi orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi yang penting saya praktekkan kebenaran dalam hidup kita. Ya, saya berdoa, saya dorong untuk jemaat ini. Praktekkan kebenaran, alami kebenaran secara nyata. Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Ini gambaran akar penyembahan yang hebat. Yaitu orang-orang Majus. Saya sudah jelaskan tadi, orang-orang Majus itu melakukan perjalanan cukup jauh. Ya, bahkan kalau ada Christmas postcard ya, kartu pos Natal di mana orang Majus sama gembala itu menurut saya keliru. Ya, karena orang Majus ketemu Yesus sudah ada di rumah, bukan lagi di palungan. Nah, orang Majus ini adalah apa? Akar penyembahannya. Mereka adalah berani bayar harga dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Pak, kok mencari Tuhan? Apa Tuhan hilang? Enggak, Tuhan tidak pernah hilang. Dia selalu bersama kita. Immanuel kan? Tapi begini, mereka punya apa yang saya sebut dengan desire. Mereka punya passion, mereka punya kerinduan yang begitu dalam untuk berjumpa dengan lawatan Tuhan. Ya, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Orang kalau dipenuhi kasih Tuhan, wah misalnya ya, Bapak Ibu kalau mengasihi seseorang, Bapak Ibu akan rela berikan apa saja untuk orang itu. Karena orang itu mengasihi orang itu kan Bapak Ibu ya. Nah yang luar biasa adalah orang Majus ini gambaran dari begini. Bentuk ke sebuah perjalanan kemusafiran. Di mana itu saya yakin dalam perjalanan mereka pakai kemah pasti. Nah kemah itu kan sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat konsep di Alkitab.
Tuhan datang kembali yang kedua kali pun dalam Wahyu 21. Itu Tuhan mau tinggal di kemah. Ya, dari mulai kitab Keluaran sampai kitab Wahyu selalu dikatakan kemah. 2 Korintus 5 pun Paulus berkata, kemah kita ini nanti satu kali akan diganti oleh kemah kekekalan. Nah, kemah itu berbicara tentang apa? Fleksibilitas. Hidup yang gampang dibongkar, gampang dipasang. Kalau Tuhan suruh gerak, gerak saja Bapak Ibu. Artinya ini, dunia tidak menguasai kita. Kemah bicara tentang antisipasi ke depan. Teruslah bergerak. Ya, nah, saya percaya begini Bapak Ibu. Orang Majus ini memberi contoh buat kita. Bagaimana kita tetap bergerak. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan rasa nyaman. Bahkan saya harus katakan, pembunuh iman kekristenan paling mengerikan bukan penganiayaan. Ya, belum lama ini terjadi beberapa penganiayaan di bangsa kita. Ya, sampai saya berkata, ya orang-orang yang mati jadi martir itu sungguh-sungguh Tuhan terima. Tapi kan begini Bapak Ibu, kita harus sadar begini, bahwa yang di dunia ini sementara. Jangan sampai kemudian kenyamanan mengganggu kita. Ya, saya katakan uang, kedudukan, harta, fasilitas. Sementara gak ada yang kekal di dunia ini, percayalah. Tuhan mau kita terus bergerak. Punyai hati kemusafiran. Cari Tuhan berapapun harganya. Punya passion kerinduan. Ya, terus bergerak. Jangan merasa nyaman. Jangan kemudian merasa, kemudian kita begini, sampai terikat dengan harta, dengan kedudukan, dengan fasilitas. Yuk, kalau Tuhan katakan bongkar, bongkar saja. Kalau Tuhan berkata pasang, bergerak, bergerak. Terus Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak. Dia mau kita bawa kita pada move on. Makanya tadi saya katakan, bersiaplah jemaat GSKI yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland, dan cabang-cabang yang lain. Sudah akan mengalami lawatan luar biasa untuk jadi berkat di 2021, percayalah. Ya, saudara pasti akan mengalami itu. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, waktu mereka ketemu bayi Yesus di Roma, mereka persembahkan ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Secara singkat, emas gambaran apa? Purity, kemurnian. Emas semakin dibakar, semakin murni. Ya, kemudian mur bicara apa? Mur itu adalah untuk mengawetkan. Itu bicara tentang konsistensi kehidupan. Mesti konsisten dalam kehidupan. Kemenyan bicara apa? Wangi-wangian. Hidup yang punya karakter Kristus dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini saya akan tutup dengan ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan nanti di screen. Yang luar biasa begini. Tuhan menuntun orang Majus itu ada di pusat kebangunan rohani lewat apa? Bintang di langit. Bersiaplah. Ada tuntunan dari atas. Yang akan membawa kita pada pusat lawatan Tuhan. Nah sayangnya sih, orang definisikan lawatan kebangunan rohani hanya acara ekstravaganza di mana ada selebriti di situ. Bukan itu. Kebangunan rohani adalah begini. Waktu kita mengalami jamahan Tuhan walaupun sendirian, mata kita tetap bisa menangis buat orang-orang lain. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Biar hanya Bapa yang melihat dan mendengar dan menjawab. Sayang kita hidup di masa sekarang narsisme. Apa-apa mau diumbar lewat medsos. Ya, makanya betul. Medsos seringkali membuat begini. Proses Tuhan belum selesai, sudah diumbar. Yuk Bapak Ibu, masihkah kita punya kedalaman dalam revival? Ada tuntunan dari atas. Kiri kanan depan belakang mentok. Tapi di atas ada jalan. Tapi yang berikutnya lagi, Alkitab berkata begini. Mereka punya jalan lain, ayat 12. Tidak lagi kembali kepada pembunuh. Walaupun Herodes berkata, kembali lagi nanti beritahu aku. Dia pembunuh. Kan ada banyak di sekitar kita. Pembunuh iman, pembunuh sukacita, pembunuh strategi dari Tuhan, pembunuh potensi. Ya, Tuhan akan beri jalan lain untuk kita tidak ada di situ. Bersiaplah Bapak Ibu, alami lawatan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari tutup mata di rumah masing-masing. Taruh tangan di dada kita. Korapa shekete karapalapa. Sandere kete karapapa. Berkati umatmu hari ini. Biar firman yang kami sudah dengar menjadi kekuatan yang menumbuhkan. Kami mau masuk dalam anugerah Tuhan. Tahun 2021. Dengan lawatan Tuhan. Ada manifestasi kuasa Tuhan yang bersama kami. Sayangi umatmu, berkati umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Segenap hati bersyukur buat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Oh, Kau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidupku. Haleluya. Hatiku bersyukur, hidupku memujimu. Haleluya.